Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nursyamsia, NPM 18 14 15 10 57. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil resume jurnal yang saya gunakan di mata kuliah penakaran flora fauna dengan judul Jurnal Persepsi Pengunjung Terhadap Pengembangan Ekowisata di Kebun Raya Liwa, yang ditulis oleh Haktini Binalarika, Susni Herwanti, Indra Gumai Febriano, dan Gunarti Joko Winarno. Abstrak pada jurnal kali ini yaitu persepsi pengunjung dapat dijadikan acuan dalam pengembangan suatu objek ekowisata. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan persepsi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata di Kebun Raya Liwa. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara tertutup, observasi, dan studi literatur. Data yang terkumpul dianalisis dengan one seeker, one indicator. Hasil penelitian menunjukkan objek daya tarik di Kebun Raya Liwa tergolong memadai, infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan tergolong cukup memadai, serta akomodasi tergolong kurang memadai. Penambahan dan perbaikan koleksi tanaman, warung makan, parkir motor, pos penjaga, pintu gerbang, pewarnaan jalan setapak, pengadaan zona permainan anak, serta tempat penginapan berupa camping ground perlu dilakukan oleh pengelola. Kata kunci pada abstrak ini yaitu ekowisata, kebun raya, kepuasan pengunjung, dan konservasi ex situ. Selanjutnya yang akan dibahas pada resume kali ini yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Tujuan indikator pengembangan ekowisata menurut Tengka 2017. Yang pertama ada lingkungan, sosial budaya, ekonomi, pemasaran, spiritual, tradisi agama, dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata di Kebun Raya Liwa. Yang selanjutnya metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019. Tempat di Kebun Raya Liwa dengan pengumpulan data penyebaran kuesioner, observasi, dan studi literatur. Pemilihan responden dengan cara random sampling dan analisis data menggunakan skala Likert. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kondisi umum lokasi penelitian. Kebun Raya Liwa merupakan salah satu kebun raya yang ada di Pulau Sumatera yang terletak di Pekon Kubu Prahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Luas total wilayah KRL sebesar 86,68 hektar, lahan yang sudah dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Barat bersama dengan Kebun Raya Bogor, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI seluas 11,7 hektar. KRL merupakan salah satu ekowisata yang mengedepankan pengembangan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. KRL terbagi atas 4 taman, yaitu yang pertama ada Taman Tematik Araceae, tujuan untuk mengenalkan berbagai jenis tanaman dari suku Araceae yang dapat digunakan dengan baik sebagai tanaman aromatik, hias, obat, pakan ternak, maupun sebagai tanaman pangan. Yang kedua ada Tanaman Tematik Wangi, tujuan sebagai kebun induk tanaman hias aromatik. Perancangannya sesuai dengan menggunakan atau penataan untuk tanaman hias bunga potong, tanaman hias flower bed atau gelar bunga, tanaman hias merambat, tanaman hias wangi, tanaman hias daun, dan pohon hias dengan bunga atraktif. Yang ketiga ada Taman Tematik Buah. Tujuan untuk menyediakan beberapa jenis tanaman buah-buahan yang memiliki nilai ekonomi yang berfungsi sebagai wisata pendidikan dan profit center sebagai KRL bagi KRL untuk menunjang anggaran pembangunan KRL. Yang keempat, Taman Tematik Hias. Taman ini merupakan taman dengan luas 1 hektar yang terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu Taman Tematik Display, Taman Tematik Aromatik, Taman Tematik Daun, Taman Tematik Bunga, Taman Tematik Lokal, Taman Tematik Rambat, Taman Tematik Mirabilis, dan Taman Tematik Araceae. Selanjutnya B, persepsi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata. Yang pertama ada objek daya tarik. Persepsi pengunjung mengenai objek daya tarik di KRL yang terdiri dari keunikan, koleksi tanaman, dan selfie spot secara umum memadai dengan skor rata-rata mendekati 4 seperti pada tabel. Objek daya tarik merupakan salah satu komponen yang penting untuk mengetahui potensi ekowisata menurut Tanaya dan kawan-kawan tahun 2014. Objek daya tarik mampu menjadi pendorong kehadiran pengunjung dengan mengusahakan potensi alam, budaya, dan minat. Selanjutnya ada fasilitas dan pelayanan. Fasilitas yang disediakan di KRL secara umum cukup memadai dengan skor rata-rata mendekati 3 seperti pada tabel 2, khususnya pos penjaga, warung makan, pusat informasi, layanan kebersihan, dan keamanan. Fasilitas merupakan bentuk pelayanan yang disediakan oleh pengelola KRL untuk memenuhi kebutuhan maupun kepuasan pengunjung. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi memiliki skor mendekati 2 dan tergolong kurang memadai bagi pengunjung KRL seperti pada tabel 3.
karena belum tersedianya penginapan di lokasi tersebut. Hanya ada satu hotel yang berlokasi di Kelurahan Wai Mengaku dengan jarak sekitar 1 km dari KRL. Hotel ini dapat menjadi alternatif menginap bagi pengunjung, namun tidak menyuguhkan pemandangan alam seindah KRL. Menurut Haris dan kawan-kawan 2017, akomodasi merupakan salah satu kriteria yang diperlukan dalam kegiatan wisata, khususnya pengunjung dari wilayah yang jauh. Menurut Amrullah dan Mawardi 2018, akomodasi dalam sebuah lokasi ekowisata merupakan faktor penting bagi pengunjung apabila ingin menginap di lokasi tersebut, seperti pada tabel 3. Selanjutnya, yang keempat, infrastruktur. Infrastruktur di KRL secara umum sudah cukup memadai dengan rata-rata skor mendekati 3 seperti pada tabel 4. Khususnya pintu gerbang, area parkir, air, listrik, dan jaringan komunikasi. Pengunjung harus melewati pintu gerbang yang terkesan dibangun seadanya oleh pengelola. Tidak ada ciri khas budaya setempat, seperti motif batik daerah Kabupaten Lampung Barat, yang menjadi perhatian pengunjung ketika pertama kali datang ke lokasi ini. Area parkir motor juga tampak tidak dikelola dengan baik, sehingga kendaraan pengunjung diparkir secara tidak teratur. Selain itu, infrastruktur air dan listrik memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Begitu pula dengan jaringan komunikasi, hanya sinyal operator tertentu saja yang dapat terjangkau oleh pengunjung. Baik, selanjutnya kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu yang pertama, Kebun Raya Liwa selain difungsikan sebagai tempat konservasi juga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Pengembangan ekowisata di KRL dinilai memadai oleh pengunjung untuk objek daya tarik berupa keunikan, koleksi tanaman, dan selfie spot. Fasilitas dan pelayanan tergolong cukup memadai, akan tetapi perlu perbaikan kondisi fisik. Akomodasi dirasakan kurang memadai karena pengelola tidak menyediakan penginapan bagi pengunjung. Selain itu, infrastruktur cukup memadai meskipun belum mampu menampung kebutuhan pengunjung sepenuhnya. Beberapa aspek yang perlu ditambah dan diperbaiki oleh pengelola KRL yaitu warung makan, papan informasi, koleksi tanaman, khususnya tanaman langka, jalan setapak, pos penjaga, pagar pembatas, area parkir motor, pengadaan zona permainan anak, dan camping ground. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.